Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua. Di sini saya akan mencoba menyuguhkan rangkuman alur film cerita dari berbagai belahan dunia. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar aku tahu seberapa besar cintamu padaku. Kali ini kita akan mencoba mereview alur cerita film yang berjudul Escape in the Madhouse, di mana film tersebut dirilis pada bulan Januari 2019 di Amerika Serikat, yang diproduksi oleh Bly Films, di mana pemerannya ada Christina Ricci sebagai Nellie Bly, Josh Bowman sebagai Dr. Josiah, Judith Light sebagai Matron Grady, Anja Safi sebagai Lottie, dan masih banyak pemeran yang lainnya. Film kali ini bertema misteri thriller yang diangkat dari kisah nyata seorang jurnalis di kota New York pada tahun 1887 yang bernama Nellie Bly, di mana dirinya berambisi untuk mengungkap skandal yang ada di rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Bagaimana kisah seru selanjutnya? Check it out. Kita diperlihatkan dengan suasana pemandangan kota New York pada tahun 1887, di mana tahun itu kakek saya masih berusia belia dan lagi lucu-lucunya. Tampak seorang wanita muda yang bernama Nellie Brown yang berada di sebuah rumah sakit jiwa atau sejenis tempat panti sosial bagi orang gila, khususnya wanita. Di sini diceritakan bahwa Nellie ditemukan di tengah-tengah kota dalam keadaan linglung dan amnesia. Ia hanya mengingat namanya namun lupa di mana tempat tinggalnya dan mengapa ia bisa berada di tengah kota. Akhirnya, pihak petugas keamanan kota membawanya ke tempat tersebut yang bernama Blackwell. Tampak Dr. Josiah, di mana ia adalah seorang dokter ahli jiwa yang menangani pasien di rumah sakit jiwa tersebut, sedang berbincang dengan salah satu lelaki tua yang sedang mencari anggota keluarganya yang menghilang, berharap bisa ditemukan di tempat penampungan tersebut. Dr. Josiah menjelaskan bahwa Nellie mengalami amnesia atau hilang ingatan akut yang terjadi secara mendadak, tak tahu apa penyebabnya. Di tengah pembicaraan tersebut ada beberapa jawaban ketus yang dilontarkan oleh Nellie, hingga lelaki tua tersebut menyatakan Nellie adalah orang gila yang bernada tinggi, mirip seperti kelelawar atau bat. Sontak saja Nellie mendadak seperti teringat kembali akan sesuatu hal. Setelah perbincangan usai, Nellie pun ingin kembali ke ruangan penampungan. Namun sebelumnya ia meminta kepada Josiah agar melonggarkan belenggu yang dipasang di sekitar pergelangan sepatunya. Namun salah satu pria tua melarang Dr. Josiah melakukannya. Pria tua tersebut bernama Dr. Ingram, di mana Dr. Ingram adalah atasan dari Dr. Josiah. Karena Dr. Josiah merasa iba pada Nellie, maka Josiah bersedia untuk mengantarkan Nellie menghadap Matron Grady, sang pemimpin rumah sakit, untuk meminta kunci belenggu tersebut. Masih di sekitar suasana penampungan, di tengah perjalanan menuju ruangan Matron Grady, Nellie berusaha meyakinkan Dr. Josiah bahwa ingatannya mulai pulih dan ia tinggal di kota New York, persis di seberang pulau yang kini ia tempati. Josiah pun berusaha untuk menyemangati Nellie, guys. Di tengah pembicaraan tersebut, sepertinya Dr. Josiah terkejut melihat reaksi wajah Nellie ketika pria tua tadi menyatakan kelelawar atau bat. Oke, jadi saya jelaskan sedikit, guys, bahwa kata bat adalah clue dari sebuah nama, di mana nama tersebut sangat berguna untuk membantu Nellie memulihkan ingatannya kembali. Akhirnya Dr. Josiah dan Nellie tiba di ruangan Matron Grady. Tampak Matron sedang asik bermain burung kesayangannya. Matron merasa terkejut dengan kehadiran Dr. Josiah dan Nellie. Dan dengan cepat Matron menutup laci mejanya yang sedari tadi dipandangi oleh Nellie. Di sini Dr. Josiah memohon kepada Matron agar melonggarkan sedikit belenggu yang terpasang di sepatu Nellie. Matron pun keberatan untuk hal itu karena belenggu tersebut merupakan protap yang harus mereka lakukan terhadap semua pasien yang ada di tempat itu. Walaupun Dr. Josiah baru saja ditugaskan di rumah sakit ini, namun ia menentang perlakuan yang diberikan kepada pasien, hingga pada akhirnya Matron memberikan kunci tersebut kepada Josiah dengan berat hati. Lalu Josiah melonggarkan ikatan belenggu yang terpasang di kaki Nellie. Salah satu perawat di rumah sakit bernama Vetron tiba dan mengatakan kepada Matron bahwa pasien baru bernama Nellie siap untuk dimandikan. Tampak suasana di mana di situ terdapat para pasien dan perawat yang hendak memandikan pasiennya.
Di sini terlihat para pasien enggan untuk mandi, mungkin karena cuaca yang dingin diakibatkan musim salju saat ini. Namun secara paksa perawat tersebut membuka seluruh pakaian seorang pasien wanita muda yang bernama Lottie dan mencelupkannya ke bak mandi. Sebelum dicelupkan ke bak mandi, Lottie berontak tidak mau dan mengatakan bahwa dirinya tidak gila. Dia memiliki seorang bayi yang harus diberi susu melalui ASI-nya. Lottie dikejutkan dengan sebuah kursi goyang yang berada di ruang tengah. Ia teringat akan kebiasaannya di rumah kala itu, di mana ia duduk di kursi goyang sambil menyusui bayinya yang menggunakan kain bedong berwarna biru bergambar bebek kecil. Nelly pun melarang Lottie untuk tidak menduduki kursi tersebut karena kursi itu adalah milik Matron, petinggi di rumah sakit jiwa Blackwell. Scene berpindah di sebuah suasana ruang makan di mana terdapat para pasien dan seluruh petugas panti berkumpul hendak makan bersama yang diawali dengan berdoa. Sebelum makan, Matron mengumumkan bahwa beberapa hari lagi di tempat mereka akan ada pesta dansa yang diadakan oleh Departemen Sosial. Acara makan pun dimulai. Tampak sekali perbedaan yang mencolok, yaitu menu makan yang dimakan oleh para pasien dan menu makanan yang dimakan oleh para petugas rumah sakit atau panti. Lottie merasa aneh akan pemandangan yang ia lihat dan ia rasakan saat ini, karena ia sendiri tak tahu bagaimana ia bisa sampai di rumah sakit jiwa ini. Yang dia ingat, dia adalah seorang putri dari salah satu keluarga terpandang di kota New York. Hal ini terlihat dari bagaimana ia menjelaskan dan memperkenalkan dirinya kepada orang sekitarnya termasuk Nelly. Ketika Lottie mengatakan dirinya adalah dari keluarga Hollister, tiba-tiba saja Nelly terkejut dan teringat akan sesuatu hal yang ia pernah alami, yaitu membaca berita di mana berita tersebut mengangkat topik keluarga besar Hollister. Oke Dors geng, saya jelaskan sekali lagi. Waktu pertama nonton film ini saya masih bingung akan hal ini ya. Namun nanti akan saya usahakan menjelaskan sedetail mungkin siapa sebenarnya sosok Nelly Brown. Lanjut. Tampak Dr. Josiah sedang melakukan terapi kejiwaan kepada Nelly pasiennya. Dari isi pembicaraan ini, Nelly berusaha menjelaskan kepada Josiah bagaimana perlakuan kasar yang tidak manusiawi para perawat atau petugas rumah sakit terhadap seluruh pasien. Nelly juga mengungkapkan bahwa tak semuanya pasien di rumah sakit ini gila. Ada juga yang memang sudah pikun. Ada juga yang stres namun tidak gila, akan tetapi menjadi gila setelah menjalani terapi di rumah sakit jiwa Blackwell ini. Bahkan para perawat juga sering memberikan suntikan morfin atau kloral kepada para pasien yang berontak, di mana kloral ini adalah sejenis senyawa kimia yang berkhasiat sebagai zat penenang. Di sini Nelly mencoba menjelaskan kepada Dr. Josiah bahwa dirinya tidak gila, dan secara detail menceritakan bagaimana suasana sesungguhnya di dalam rumah sakit, serta secara detail juga menceritakan profil tiap-tiap pribadi para pasien yang lain. Dr. Josiah pun menjawab dengan mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Nelly mengalami amnesia yang dihasilkan dari trauma tersembunyi. Namun hal menarik sekaligus mencurigakan bagi Dr. Josiah adalah mengapa Nelly mampu menjelaskan secara detail kejadian yang ada di rumah sakit. Dan secara detail juga mampu menceritakan profil pribadi dari temannya sesama pasien, tapi tak mampu mengingat mengapa ia bisa berada di tempat ini. Nelly juga mengaku bahwa ia teringat akan sebuah nama yang ia dengar dari mulut Lottie sewaktu berada di ruang makan, yaitu Hollister. Dr. Josiah menjelaskan bahwa Hollister adalah nama dari sebuah keluarga terpandang di kota New York. Sebelum kegiatan terapi usai dilaksanakan, Dr. Josiah memperlihatkan kunci belenggu kaki yang ia dapatkan entah dari mana, yang tentu saja hal ini membuat Nelly senang karena pada saat-saat terapi berlangsung Nelly bisa mendapatkan kelegaan, yaitu melonggarkan belenggu yang ada di kakinya. Tampak di tengah lapangan bersalju, Dr. Josiah dan Nelly sedang asik bermain baseball. Di sela-sela pembicaraan mereka, Nelly meminta tolong kepada Dr. Josiah, yaitu untuk mewujudkan keinginan temannya sesama pasien yang bernama Lottie untuk bisa duduk di kursi goyang milik Matron, dengan harapan hal itu dapat membuat rasa rindu Lottie kepada bayinya sedikit terobati. Tanpa keberatan, Dr. Josiah pun mengabulkan permintaan Nelly. Terlihat di aula, Dr. Josiah membantu Lottie untuk duduk di atas kursi goyang milik Matron. Wajah gembira Lottie terlihat tatkala ia duduk di atas kursi tersebut. Tak berselang lama, muncul beberapa pasien yang lain yang ternyata banyak dari mereka yang ingin sekali duduk di atas kursi goyang tersebut, hingga mereka semua berebut dan suasana gaduh pun tak terhindarkan. Melihat suasana gaduh tersebut, akhirnya salah satu perawat itu melaporkan kepada Matron Gardi. Setelah mendengar laporan dari anak buahnya, Matron Gardi pun bergegas meninggalkan ruangannya menuju aula.
Atas kejadian ini, Nelly pun memanfaatkan situasi dengan diam-diam memasuki ruangan pribadi matron dan mengambil sesuatu barang yang ada di meja matron. Tampak Nelly yang sedang mengambil barang-barangnya dan barang-barang milik Lottie tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan oleh salah satu perawat yang bernama Fenton. Nelly mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil barang-barang miliknya, yaitu buku diari, dan Nelly pun menjelaskan kepada Fenton bahwa dirinya adalah Nelly sang penulis. Sang perawat sangat terkejut bahwa sesungguhnya Nelly yang ia ketahui terkenal tersebut adalah Nelly yang saat ini ada di hadapannya. Nelly memohon pada Fenton untuk merahasiakan hal ini sekaligus meminta tolong padanya untuk menyembunyikan barang-barang yang telah ia ambil. Sekembalinya dari aula, akhirnya matron tiba di ruangannya dan mendapati Fenton yang sedang berada di ruangan tersebut. Dengan bersikap tenang, Fenton pun mengatakan bahwa dirinya mencari matron karena di ruang tamu mereka kedatangan tamu dari departemen sosial. Di sini sebenarnya matron curiga mengapa barang-barang yang ada di meja sedikit berantakan, namun ia hanya diam dan bergegas menuju ruang tamu. Akibat kegaduhan yang terjadi di ruangan aula tadi, akhirnya semua pasien mendapat hukuman, yaitu memindahkan sejumlah tumpukan batu di tengah lapangan yang bersalju. Di tengah-tengah kegiatan tersebut muncul Fenton sang perawat yang tiba-tiba memasukkan barang-barang milik Nelly ke dalam ember milik Nelly. Usai melaksanakan hukuman yang diberikan pada para pasien, kini akhirnya mereka memasuki gedung. Saat mereka berjalan melalui tangga, tampak Nelly memberikan selimut warna biru milik Lottie, dan Lottie pun senang akan hal tersebut. Kegiatan terapi rutinitas pun dilaksanakan oleh Dr. Josiah terhadap Nelly. Di tengah-tengah pembicaraan itu, Nelly mengatakan bahwa ia telah mencuri buku catatan miliknya dari meja ruangan matron. Di sini Nelly memperlihatkan isi buku catatan miliknya dan berusaha untuk meyakinkan Dr. Josiah bahwa dirinya sebenarnya masih waras, serta mencatat semua pengalaman-pengalaman yang ia rasakan selama di rumah sakit jiwa tersebut. Dr. Josiah menasihati Nelly agar tidak mengulangi perbuatannya dan menawarkan dirinya untuk menyimpan buku milik Nelly. Scene berpindah di mana matron dengan rokok yang dihisap menggunakan cangklong tengah menasihati semua pasien agar kejadian di aula tadi tak terulang kembali. Pada saat matron sedang menasihati, tampak Lottie dan pasien yang di sebelahnya berebut kain warna biru milik Lottie. Hal tersebut sontak saja membuat matron terkejut sekaligus curiga mengapa barang-barang pasien yang ia sita dan ia simpan bisa berada kembali ke tangan pasien bernama Lottie. Dengan rasa penasaran, matron menanyakan kepada Lottie dari mana ia peroleh selimut tersebut. Tak berselang lama akhirnya Nelly pun mengakui bahwa ia yang mengambil selimut tersebut dari laci meja milik matron. Pengakuan Nelly ini membuat matron marah dan memberikan Nelly hukuman. Tak berselang lama, matron memanggil petugasnya untuk menyeret Nelly ke dalam sebuah ruangan khusus. Tampak Nelly yang meronta-ronta di atas sebuah kasur dan matron yang tengah mempersiapkan peralatan ritual. Di sini ritual yang dimaksud adalah sejenis penyiksaan atau hukuman terhadap pasien yang dianggap melanggar aturan sekaligus membahayakan. Di dalam sebuah stoples kaca terlihat seekor hewan lintah yang nyatanya akan dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Nelly. Aksi kejinya ini dibantu oleh beberapa petugas atau perawat yang ada di ruangan tersebut hingga membuat Nelly lemas. Oke, kembali saya jelaskan Dors Geng. Di sini saya bingung melihat reaksi dari Nelly. Apakah dia lemas karena kesakitan atau karena kelelahan? Entahlah, hanya Dokter Boyke yang tahu. Lanjut. Melihat kondisi Nelly yang terkulai lemas, matron bercerita kepada Nelly mengenai jati dirinya. Di sini kita ketahui bahwa sebenarnya matron Gradley adalah pemimpin rumah sakit jiwa Blackwell, adalah seorang psikopat yang memiliki masa lalu yang buruk, di mana pada saat usianya berusia 5 tahun ia mendapat perlakuan penyimpangan seksual. Dan ia membandingkan bahwa penderitaan yang dialami Nelly tidak apa-apanya dibanding dengan dirinya. Keesokan harinya tampak seperti biasanya Dr. Josiah sedang menunggu Nelly untuk kegiatan rutinitas terapi kejiwaan. Namun Josiah tak mendapati Nelly di ruangan tersebut. Tak berselang lama Dr. Josiah mencari keberadaan Nelly yang ternyata ia sedang berada di dapur sedang mencuci. Josiah menanyakan kepada Nelly mengapa ia tak mau untuk diterapi. Nelly pun menjawab bahwa ia sedang tak ingin diterapi dulu. Scene kembali diperlihatkan dengan suasana di ruang makan di mana kegiatan makan dilaksanakan. Kali ini kita akan melihat raut wajah serta tingkah laku dari Lottie yang kian hari semakin aneh. Awalnya Lottie tampak biasa-biasa saja layaknya wanita waras pada umumnya. Namun akibat tekanan yang dialami selama di rumah sakit jiwa tersebut,
Lottie kini berubah menjadi aneh seperti wanita tidak waras. Tingkah laku Lottie, yaitu bergoyang-goyang di kursi layaknya sedang berada di atas kursi goyang, membuat perawat marah dan berusaha untuk menghentikan perbuatan Lottie tersebut. Namun Lottie tak menghiraukan. Melihat kemarahan dari sang perawat, para pasien yang dimotori oleh Nelly berusaha untuk memberontak, yaitu bergoyang di atas bangku masing-masing dan terus bergoyang, bahkan tak takut dengan retreat. Istilah retreat adalah sebuah prosesi hukuman yang dilakukan oleh para petugas ataupun perawat terhadap pasien yang melanggar aturan rumah sakit. Atas kejadian di ruang makan tersebut, matron memutuskan untuk memberikan hukuman pada seluruh pasien, yaitu menggunduli rambut mereka semua dengan dalih untuk mengantisipasi kutu yang ada di rambut setiap pasien. Kutu pun dikambing hitamkan oleh matron sebagai penyebab terjadinya kegaduhan di ruang makan tadi. Dengan sedikit berakting, matron berusaha dan menyuruh suster Drup, sang perawat, untuk melihat kutu yang ada di kepala Lottie lalu memberikan sebuah gunting. Karena Nelly memang masih waras dan menganggap hal ini adalah hal aneh, dirinya berusaha untuk menentang perbuatan matron tersebut dan meminta pada matron untuk membuktikan apakah ada kutu di kepala Lottie. Melihat Nelly yang agak sedikit vokal dan menentang, akhirnya matron meminta kepada grup sang perawat untuk menggunduli kepala Nelly terlebih dahulu. Nelly pun pasrah untuk digunduli. Saat hendak rambut Nelly dicukur, tiba-tiba muncullah Josiah, sang dokter, memprotes kejadian ini. Matron berdebat bahwa ini adalah bagian dari langkah kesehatan pasien yang rutin mereka lakukan. Perdebatan pun tampak dari mulut Josiah dan matron, di mana matron bersikukuh untuk tetap menggunduli rambut para pasien. Tak kehilangan akal, Dr. Josiah menyarankan untuk membasmi kutu tersebut dengan menggunakan kerosin yang dicampurkan air sewaktu hendak mandi, layaknya orang yang sedang keramas. Tak ingin jiwa psikopatnya terlalu mencolok, akhirnya matron menyetujui usul dari Dr. Josiah. Tampak matron sedang menyalakan rokoknya sambil menunggu para perawatnya memandikan para pasien menggunakan air yang bercampur dengan bahan kerosin. Tiba-tiba Lottie merampas rokok milik matron dan berteriak bahwa dirinya sudah muak akan semua ini. Dengan bahasa dan tingkah laku yang tidak waras, Lottie pun menuangkan tembakau yang di dalam keadaan menyala ke kepalanya. Benar saja, api pun dengan cepat menyulut seluruh tubuh Lottie yang sedang dibasahi oleh air dan kerosin. Oke, Dorsgen, kembali saya jelaskan di sini pengetahuan saya makin bertambah, yaitu ternyata bubuk kerosin dicampur air ternyata dapat menimbulkan nyala api apabila dibakar. Lanjut. Hal yang aneh di sini adalah seluruh petugas perawat maupun matron tidak berusaha menolong Lottie dan tidak berusaha untuk memadamkan api. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Lottie tewas seketika. Kita diperlihatkan dengan suasana pemakaman Lottie yang dilakukan oleh petugas rumah sakit. Kembali lagi saya jelaskan, Dorsgen, saya merasa aneh mengapa pihak rumah sakit tak melaporkan hal ini kepada pihak aparat maupun pihak Departemen Sosial selaku penanggung jawab. Salah, bingung. Lanjut. Keesokan harinya, tampak di tengah lapangan bersalju, Dr. Josiah dan Nelly berbincang-bincang. Nelly menyampaikan hal yang terjadi dan merasa dirinya bersalah atas kejadian tersebut. Namun Dr. Josiah menyanggah bahwa dirinya yang bersalah karena menyarankan menggunakan bahan kimia kerosin untuk digunakan sebagai pembasmi kutu. Merasa muak dengan semua hal ini, akhirnya Nelly meminta kepada salah satu perawat, yaitu Fenton, untuk membantu dirinya kabur dari rumah sakit tersebut. Nelly memohon kepada Fenton agar Fenton memberitahu kepada kakaknya, seorang nelayan, untuk kabur menggunakan kapal milik kakaknya tersebut seperti yang pernah Fenton ceritakan sebelumnya. Tampak Dr. Josiah kedatangan tamu seorang pria yang dalam film ini bernama Bartholomew Discrow. Setelah perkenalan diri singkat, Josiah mengajak Tuan Bartholomew ke ruangan pribadinya. Di sini Bart menceritakan kedatangannya, yaitu ingin mencari seorang wanita yang telah hilang bernama Nellie Bly. Setelah dirinya membaca surat kabar yang berada bahwa di rumah sakit jiwa Blackwell terdapat seorang pasien yang bernama Nellie Brown. Bart juga menjelaskan ciri serta sosok kepribadian dari Nellie, wanita pujaannya, di mana hal tersebut sontak saja membuat Dr. Josiah kaget karena ciri yang dimaksud memang sama dengan Nellie pasiennya. Terlebih lagi saat Tuan Bartholomew mengatakan bahwa nama panggilannya adalah Bat. Tentu saja Josiah teringat akan kata-kata yang pernah terlontar dari mulut Nellie. Namun sayang, dari semua pembicaraan ini sepertinya Dr. Josiah telah berbohong dengan keberadaan Nellie.
dan mengaku bahwa Nellie Brown, pasiennya, baru saja pulang dijemput oleh keluarganya. Keanehan atas diri Dr. Josh pun muncul. Kembali saya jelaskan, Dors geng. Sementara dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya Dr. Joshua ini diam-diam menyimpan rasa pada Nellie, hingga dirinya tega untuk berbohong dan ingin agar Nellie tinggal lebih lama di rumah sakit jiwa ini. Diam-diam dokter fuckboy juga nih orang. Lanjut. Tak berselang lama akhirnya Bart pun berpamitan pulang. Tampak Nellie yang sedang membersihkan lantai saat dirinya berada di dekat jendela. Tiba-tiba ia melihat Bart yang berjalan pulang meninggalkan rumah sakit tersebut. Spontan saja, Nellie pun berlari menghampiri Bart di luar. Saat hendak berlari keluar, salah satu perawat mendapati Nellie yang hendak kabur keluar dan meminta bantuan kepada petugas rumah sakit untuk mencegah Nellie, dan usaha Nellie pun gagal untuk bertemu dengan Bart. Keesokan harinya Nellie mengungkapkan bahwa kemarin ia melihat kedatangan kekasihnya Bart. Namun Dr. Joshua tak mengakui hal tersebut dan mengatakan pada Nellie bahwa pria yang ia lihat itu adalah temannya semasa sekolah dulu yang sedang mengunjunginya. Acara dansa pun berlangsung seperti yang dijadwalkan oleh pihak rumah sakit. Tampak Dr. Joshua yang terkagum akan kecantikan Nellie lalu mengajaknya berdansa. Dengan sedikit agak memaksa, akhirnya Dr. Joshua pun berhasil mengajak Nellie berdansa. Sembari berdansa, sedikit bahasa rayuan Pulau Kelapa pun diluncurkan oleh sang dokter kepada Nellie. Tak berselang lama muncul salah satu perawat yaitu Fenton menyela mereka yang tengah asyik berdansa dan mengatakan pada Dr. Joshua bahwa matron Grady menunggunya untuk membicarakan sesuatu. Ternyata diam-diam Fenton ingin melancarkan rencana mereka yang dulu diminta oleh Nellie untuk kabur dari rumah sakit tersebut. Fenton pun berpura-pura mengantarkan Nellie ke toilet. Lalu mereka berdua pun bergegas meninggalkan acara dansa tersebut. Setibanya mereka berdua di tepi danau, alangkah terkejutnya Nellie melihat bahwa kapal milik kakak dari Fenton tidak ada di situ. Dari sini dapat kita ketahui ternyata Fenton membohongi Nellie. Lalu Fenton pun berteriak kepada para petugas seolah-olah dirinya memergoki Nellie yang sedang berusaha kabur. Malang bagi Nellie, akhirnya dirinya berhasil dicegah oleh matron dan para petugas untuk kabur. Akhirnya Nellie disekap dan diinterogasi oleh matron di depan Dr. Joshua. Dr. Joshua berusaha untuk merebut dan melepaskan Nellie dari matron. Namun usahanya tersebut digagalkan atau ditentang oleh matron. Untuk kali ini, matron tak lagi menuruti permintaan sang dokter. Malahan matron mengungkapkan kecurigaan matron selama ini terhadap Dr. Joshua, di mana Dr. Joshua ternyata bermasalah di rumah sakit sebelumnya. Oke Dors geng, sedikit saya jelaskan di sini. Akhirnya matron menjelaskan bahwa sebelum Dr. Joshua ditugaskan di rumah sakit jiwa Blackwell, Dr. Joshua ternyata punya skandal cinta terlarang dengan salah satu pasiennya. Matron mencurigai bahwa hal ini mungkin terulang kembali, di mana Dr. Joshua diam-diam memendam rasa terhadap salah satu pasiennya, yaitu Nellie. Lanjut. Mendengar keterangan dari matron, akhirnya Nellie kecewa mendengar hal tersebut hingga membuat Dr. Joshua tak berdaya. Merasa dirinya terpojok, akhirnya matron menyodorkan sebuah pulpen meminta tanda tangan dari Dr. Joshua, di mana matron akan mengambil alih Nellie dan Nellie bukan lagi menjadi tanggung jawab Dr. Joshua. Ketika Nellie melihat pulpen tersebut, tiba-tiba ingatannya sedikit pulih dan kembali mengingat perihal sebelum dirinya berada di rumah sakit jiwa ini. Dalam adegan ini, akhirnya dapat kita ketahui bahwa Nellie adalah seorang jurnalis terkenal yang bekerja di sebuah kantor media terkenal yaitu The World, di bawah pimpinan Tuan Pulitzer. Nellie menawarkan kepada Tuan Pulitzer untuk mengungkap skandal di rumah sakit jiwa Blackwell dengan cara berpura-pura sebagai pasien gangguan jiwa. Hingga nanti pada akhirnya perusahaan The World milik Pulitzer akan memperoleh keuntungan yang fantastis atas berita yang akan mereka angkat nanti. Tampak Bart di ruangan kerjanya sedang membaca isi surat yang baru saja dikirim oleh perusahaan milik Nellie bekerja. Dari isi surat tersebut akhirnya Bart mengetahui bahwa benar Nellie sedang berada di rumah sakit jiwa Blackwell dalam misi mengemban tugas dari perusahaan tempat dirinya bekerja atas persetujuan Tuan Pulitzer selaku pimpinan perusahaan di tempat Nellie bekerja. Setelah membaca isi surat tersebut, akhirnya Bart bergegas menemui Tuan Pulitzer dan menanyakan hal tersebut kepada Tuan Pulitzer. Tampak Tuan Pulitzer tidak terlalu menghiraukan kehadiran Bart. Namun setelah Bart sedikit menggertak Tuan Pulitzer, akhirnya Pulitzer menerima permintaan Bart untuk segera menjemput Nellie ke rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell.
Scene berpindah di mana Nelly tampak diseret menuju ruangan terapi yang faktanya ini lebih mirip sebagai tempat ruang penyiksaan terhadap pasien. Tampak matron sudah menunggu Nelly di samping sebuah bak berisi air. Dari sini dapat kita ketahui bahwa sebelumnya Nelly pernah diterapi dengan treatment yang sebenarnya membuat dirinya nyaris benar-benar sakit jiwa. Matron juga mengatakan hal jujur kepada Nelly bahwa apabila ingin memasuki tempat ini, Anda terlebih dahulu harus dibuat benar-benar gila. Oke terus geng, kembali saya jelaskan di sini sedikit bahwa sebenarnya matron diam-diam sudah mengetahui siapa Nelly dan apa motivasi Nelly berada di Blackwell. Karena merasa dirinya terancam, akhirnya matron memutuskan untuk membuat Nelly benar-benar gila, bahkan ingin membuat Nelly tewas. Tak berselang lama muncul Bart di dalam gedung rumah sakit jiwa tersebut dan menanyakan kepada para perawat di mana keberadaan Nelly kekasihnya. Tanpa disengaja, Bart pun bertemu dengan Dr. Josiah dan memergoki sang dokter yang telah berbohong pada dirinya terkait keberadaan Nelly yang sesungguhnya. Bart pun memaki-maki Dr. Josiah dan mengancam akan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Hingga pada akhirnya, salah satu perawat yaitu Fenton membuka mulut dan mengajak Bart untuk menemui Nelly yang tengah perjalanan menuju kematian. Lalu mereka berdua pun bergegas menghampiri ruang penyiksaan tersebut. Scene berpindah di mana Nelly tengah disekap dan dimasukkan ke dalam bak berisi air dan berusaha untuk menenggelamkan Nelly hingga tewas. Akhirnya Bart muncul dan berusaha untuk menggagalkan aksi matron tersebut. Sebelum pada akhirnya Nelly diketahui berada di bak itu, matron sempat menyangkal dan berusaha tenang menghadapi Bart. Diam-diam ternyata Dr. Josiah melihat ada sosok Nelly berada di dalam bak berisi air dan menemukan tubuh Nelly yang sudah pingsan akibat ditenggelamkan. Sontak saja mereka buru-buru menarik Nelly keluar dari dalam bak tersebut. Melihat kondisi Nelly yang sudah tak bernapas, Bart sempat sedih. Namun tak berselang lama akhirnya Nelly tersadar. Dan inilah awal kemampusan matron beserta kroninya. Tampak Nelly berpamitan kepada pasien-pasien yang lain dan berjanji akan menguak melalui tulisannya atas semua kejadian yang dia alami dan dialami oleh mereka semasa di rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Terlebih perlakuan buruk matron kepada para perawat yang terlibat. Atas kejadian ini, Bart dan Nelly pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Atas laporan tersebut muncullah para polisi yang menggerebek rumah sakit jiwa pimpinan matron Grady. Mereka menangkap matron, Dr. Josiah, dan para perawat yang terlibat. Setelah kejadian tersebut, akhirnya berita yang ditulis Nelly menjadi viral. Pemerintah kemudian melepaskan para pasien yang tersisa dan menutup rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Tak hanya menulis laporan melalui media massa, Nelly pun menulis buku berdasarkan kisah nyata yang dialaminya yang berjudul 10 Hari di Rumah Sakit Jiwa. Buku tersebut sukses terjual hingga membuat Nelly tenar dan sekaligus menjadi jurnalis pesohor pertama di dunia di zaman itu. Film pun tamat. Oke terus geng, demikian rangkuman film kali ini. Tak banyak yang harus saya jelaskan lagi karena di tengah narasi film pun saya sudah menyisipkan beberapa bagian penjelasan yang mungkin sulit untuk dipahami. Demikian rangkuman alur film kali ini. Semoga Anda semua terhibur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian. Silakan komen di kolom komentar. Pastikan dirimu sudah menekan tombol like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kamu tahu betapa besar cintaku padamu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya dan seluruh kru Doors Channel yang bertugas mengucapkan Tarik sis, semongko.